Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan kitab Yeremia pasal 13 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Di pasal ke-12 terakhir dikatakan, jika mereka tidak mau mendengar, maka aku sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Di sini masih ada kesempatan. Jadi Nabi Yeremia harus terus untuk berbicara, memberitakan. Tetapi sesungguhnya bangsa Yehuda mereka tidak mengerti, mereka tidak paham, dan demikian Allah terus di situ berfirman dengan tema untuk hari ini, Yehuda harus lebih lagi dekat dengan Allah. Yehuda, kamu harus melekat pada Allah, bukan hanya Yehuda, tetap kita pun harus melekat pada Allah. Mendekat artinya juga melekat. Di kitab Kejadian seperti yang dikatakan di pasal kedua, suami istri laki-laki dan perempuan mereka, suami istri harus meninggalkan orang tua mereka dan mereka menjadi bersatu. Yehuda melekat pada Allah, kita pun melekat pada Allah. Pada saat kita tidak melekat atau mendekat pada Allah, maka situasi akan memburuk. Di pasal 13 ini dibagi dalam 6 bagian, ayat 1 sampai 11. Itu agar jangan jadi tidak berguna. Ini adalah satu tindakan yang dilakukan oleh Yeremia. Dia seperti wakil dari Allah. Dia di situ untuk membeli ikat pinggang lenan, harus beli, seperti Allah menyelamatkan umat Israel, yaitu harus berikat pinggang. Mengapa orang harus berikat pinggang? Sepertinya lebih segar, lebih rapi. Harus melekat seperti ikat pinggang kita. Kalau kedodoran, maka celana kita pun akan lepas. Dan di mana tuannya datang, dan ikat pinggang itu akan ikut. Ikat pinggang ini dalam tuannya di sini mendapatkan kemuliaan, ya, karena ikat pinggang, karena tuannya juga dimuliakan. Ini awal kehendak Allah untuk menyelamatkan umat Israel, tapi umat Israel mereka meninggalkan Allah. Jadi di sini menggunakan satu perumpamaan untuk membeli ikat pinggang lenan untuk berikat pinggang. Kemudian sesudah itu dia untuk pergi ke sungai Efrat untuk menyembunyi ikat pinggang itu di celah-celah batu. Dan sungai Efrat ini yaitu di wilayah juga Babel berkuasa. Dan ikat pinggang ini yaitu melekat pada Allah, seperti kita melekat pada bukit batu seperti Kristus. Tapi ikat pinggang ini disembunyikan di celah-celah bukit batu Efrat, yaitu diikat bersama dengan Babylon. Jadi sementara waktu, kemudian beberapa waktu lamanya
Allah menyuruh Yeremia untuk melihat mengambil ikat pinggang itu, tetapi ikat pinggang itu sudah lapuk dan tidak berguna untuk apapun. Jadi Allah menggunakan langkah profetik ini untuk menjelaskan situasi keadaan pada Israel. Ya, Israel seharusnya seperti ikat pinggang itu yang melekat kepada Allah, tetapi mereka melekat kepada raja bangsa asing dan mereka tidak ada guna untuk apapun. Seperti di poin yang pertama, mereka menjadi tidak berguna untuk apapun. Mengapa mereka tidak mau melekat? Ayat ke-9. Beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bonggakan Yehuda dan Yerusalem. Karena kecongkakan kecongkaan yang besar, mereka tidak bisa melekat kepada Allah, dan sungguh kesombongan manusia itu tidak bisa kita pikirkan. Tahun 2015 waktu saya masuk di rumah sakit itu, seharusnya memang satu kecelakaan mencelakakan saya. Saya merasa saya tidak sakit dan saya tidak minum obat. Saya tidak sakit, walaupun sakit saya pun tidak mau minum obat. Saya sakit, kalau hendak sakit saya doa-doa puasa maka saya sembuh. Jadi kamu pun bisa melihat saya sepertinya tidak pernah ada sakit, jadi hidup sembarangan. Ini menjadikan satu kesombongan bagi saya, kecongkakan bagi saya, dan juga banyak orang yang demikian. Maka kamu akan sakit berat, kamu baru bisa sadar. Waktu saya diabetes, saya pun tidak dapat terima, sebab ini satu yang dibutakan. Menurut saya pikir saya pun tidak makan cemilan, sebab saya makan cemilan orang lain. Dengan demikian, karena jadi kan di situ kena diabetes, saya tidak bisa menerima kenyataan. Dan sama waktu saya di ruang opname, apakah kamu juga demikian? Harus dalam keadaan yang buruk kamu baru tahu, yaitu waktu menanti sampai di pangkas baru sadar. Di poin yang kedua 12-14, jangan berlawanan pada Bapa. Di sini Allah menghendaki Yeremia untuk memberitahukan kepada Yerusalem dan Yehuda. Di ayat ke-12, katakanlah kepada mereka firman ini, beginilah firman Tuhan Allah Israel, setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur, dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kami tidak tahu betul itu, bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur? Nabi berkata, saya tahu. Siapa yang tidak tahu buyung ini harus dipenuhi dengan anggur? Didengar sama mereka tidak sabar mendengar perkataan Nabi dan merasa perkataan ini aku tuh sudah tahu, dan semua orang sudah tahu untuk hal ini. Iya, buyung itu memang untuk dipenuhi dengan anggur, tetapi sesungguhnya umat Yehuda tidak tahu makna yang dikatakan dari Nabi Yeremia.
Maka katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan para raja yang duduk di atas tata Daud, para imam, para nabi, dan ke seluruh penduduk Yerusalem. Ada sedikit anggur akan menampakkan satu suasana yang semarak, tetapi kalau kelebihan itu akan membawa kemabukan, mereka akan goyang-goyang berjalan saja sempoyongan. Umat Israel mereka tahu bahwa untuk buyung dipenuhi anggur itu, mereka pun tahu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa buyung itu yaitu umat Israel. Umat Israel sendiri yaitu anggur penghakiman. Jadi mereka pun akan hancur, akan membanting seorang kepada yang lain, baik itu dengan bapa dan anaknya, sebab mereka pun berdiri pun sempoyongan dan saling membanting dan menghancurkan, sebab semua cuma untuk mengutamakan diri sendiri. Jadi karena untuk keuntungan sendiri mereka saling saling melawan, memberontak. Jadi waktu kita tidak melekat pada Allah, maka akan timbul masalah dalam hubungan kita. Seperti hati Bapa tidak kembali kepada anak dan hati anak-anak tidak kembali kepada Bapa, maka kutuk akan menimpa bumi. Jadi dikatakan di ayat 14 yang terakhir, Allah membinasakan mereka tanpa belas kasihan, dari yang tidak berguna menjadi saling berlawanan dengan ayah dan anak, demikian akhirnya sampai dibinasakan. Poinnya ketiga, ayat 15 sampai 17. Di awal di dua paragraf poin itu yang hendak diberitahukan kepada kepada umat oleh Yeremia yang disampaikan dari Tuhan. Di sini kemudian dikatakan, dengarlah, pasanglah telingamu, jangan kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Yaitu di sini untuk memanggil para umat rakyat untuk mendengar pada firman Tuhan, dan kemudian memberi semangat agar sebelum kegelapan datang, permuliakanlah Tuhan Allahmu, yaitu permuliakanlah Tuhan Allahmu, yaitu yang hanya bisa dilakukan untuk memberi kemuliaan kepada Allah. Kalau tidak ada kesempatan, sebab firman tentang penghakiman telah dikeluarkan dan sampai sekarang yaitu cuma menghitung waktu. Jadi waktu sedikit kesempatan, permuliakanlah Tuhan. Jadi di poin keempat ayat 18-19, agar jangan sampai mereka dirampas sampai habis. Di sini firman Tuhan untuk Yeremia sampaikan kepada umat Israel, katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Saya merasa Yeremia sangat berani. Beranikah kamu kepada penguasa kita berbicara demikian? Mungkin kamu berkata demikian, kamu akan dikurung. Di zaman kuno mungkin kamu akan dipenggal kepalamu. Tetapi di sini Allah menghendaki dia untuk memberitakan, dikatakan mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu.
dia harus memberitakan kepada raja dan ibu suri untuk memberitakan bahwa mahkota kemuliaannya sudah lepas dari kepalanya. Sesungguhnya itu belum lepas, tetapi di dalam kerohanian itu sudah turun dari kepalanya, sudah lepas. Jadi yang dilihat oleh nabi yaitu hal yang akan terjadi di masa depan, hal rohani yang akan terjadi. Juga dikatakan kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda akan diangkat ke pembuangan, diangkut ke dalam pembuangan seluruhnya. Di sini dikatakan ini ya kota sebelah selatan itu ditutup, yaitu dari penyerangan datang dari utara sampai selatan, maka selatan mereka dijajah kemudian diangkut dalam pembuangan. Ini lebih buruk dari pasal yang ke-17. Dan di ayat ke-17 akhir itu mereka akan diangkut dalam pembuangan. Di sini seperti Yehuda selatan 3 kali dalam masa diangkut ke pembuangan, mereka diangkut tertawan, tetapi masih ada orang yang belum diangkut ke yang menjadi tawanan. Tetapi di sini seluruhnya mereka akan diangkut ke dalam pembuangan sampai pada penghabisan, sama seperti petunjuk ini lebih jelas, lebih tegas lagi. Kemudian di poin yang kelima ayat 20 sampai 21, jangan mengikat perjanjian bersepakatan dengan di mana-mana. Ayat 20, layakkanlah matamu hai Yerusalem, dan lihatlah orang-orang datang dari utara, kemana kekawanan ternak yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu. Di sini di Yehuda Selatan mereka menghadapi kuasa yang kuat merampas mereka. Asur mereka menjadi negara kuat, jadi bekerja sama dengan Babel untuk melawan Asur. Tapi Mesir mengalahkan Asur. Sepertinya Mesir sangat lihai, jadi mereka mengajakkan kerjasama dengan Mesir. Dan dengan mengajak kerjasama dengan Mesir, maka bangkitlah murka pada Babel. Akhirnya mereka pun diserang oleh Babel. Mereka terus mengajarkan hubungan antar negara ini yang mereka andalkan kereta dan kekuasaan, sampai akhirnya mereka seperti menjadikan seperti teman. Tapi teman ini, Babel ini, berbalik malah untuk menekan mereka. Jadi dikatakan, apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu orang-orang yang kau perlakukan seperti pacar? Sekarang Babel bangkit untuk melawanmu. Jadi janganlah bekerja sama dengan sembarangan di mana-mana. Poin ke-6, jangan menjadi kebiasaan melakukan kejahatan dari ayat 22 sampai 27. Jangan kejahatan menjadi kebiasaanmu. Ayat 22 untuk kita renungkan, layakan. Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapa semua itu menimpa aku? Mengapa semua ini menimpa aku? Rupanya Yehuda Selatan mereka belum jelas mengapa bisa terjadi demikian.
Kita lihat Nabi sebelum Yehuda Selatan kerajaan mereka dibinasakan telah memberikan peringatan selama 40 tahun. Setelah 40 tahun dia melihat 40 tahun kemudian para umat Yehuda masih bertanya mengapa semua ini menimpa kami. Mereka tidak percaya negara mereka akan menjadi demikian. Kamu lihat mereka dibutakan begitu serius. Sesungguhnya perkara bisa dilihat di mana-mana penyebabnya, tapi negara mereka tidak bisa melihat seperti yang tadi kita katakan. Seperti ayat 18, mahkota kemuliaan sudah turun dari kepalanya. Ini sudah yang telah terjadi, telah menjadi kenyataan dalam dunia rohani, dan hal ini jelas dilihat oleh Yeremia. Dan juga dia melihat rakyat Yehuda bertanya mengapa semua ini menimpa kami. Adakah kamu lihat berapa jauh penglihatan dari Yeremia? Sampai reaksi dari mereka setelah negara mereka diruntuhkan, dia pun melihat. Dan kemudian Allah menggunakan perumpamaan di ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang biasakan diri berbuat jahat? Orang berkulit hitam bagaimana bisa menjadi putih? Tidak mungkin. Macan tutul, bagaimana bisa hilang tutulnya? Tidak mungkin. Jadi orang Yehuda mereka biasa membuat jahat, untuk berubah itu pun tidak mungkin, sebab masalah dari mereka yaitu sudah menjadi kebiasaan mereka berbuat jahat. Saya pernah mendengar satu perumpamaan sangat baik. Ada orang berkata tidak dapat merasakan hadirat Roh Kudus. Ada caranya. Saya mendengar ada alasannya, tapi berharap kalian jangan belajar ya. Yaitu kamu sampai di toko orang, kalau kamu ingin mencuri, kamu mulai merasa hatimu merasa tidak enak, bukan? Ini sesungguhnya itu adalah peringatan dari Roh Kudus. Sungguh itu. Kamu ingin berbuat yang jahat, tapi kamu dapat merasakan. Tetapi pada kamu berhasil untuk mencuri, maka kamu ingin mencoba yang kedua kalinya, dan perlahan-perlahan mencuri kamu tidak dapat merasakan, akhirnya sampai ketangkap. Baik perkara ini disebut mencuri, atau mencontek dalam ujian, atau berbohong, itu pun sama. Semua jahat itu sama. Semakin kita berbuat banyak, maka perasaanmu menjadi kebal, yaitu kebiasaan berbuat jahat. Jadi masalah yang telah sesungguhnya yaitu membiasakan diri berbuat jahat. Yang membiasakan diri berbuat jahat dikatakan sebab kamu telah lupa padaku, bersandar pada yang palsu, percaya kepada berhala. Di sini mempercayai Allah dan berhala itu berbeda. Percaya pada berhala berbeda. Berhala tidak bisa untuk membelaka kita, tapi hubungan hanya hubungan tukar balik, itu imbal balik. Seperti aku bernajar padamu, aku membeli dupa yang murah, kemudian
aku bernazar di situ, kalau berhasil aku akan membakar padamu, memberikan kepadamu, demikianlah seperti imbal balik. Berhasil, aku akan potong ayam atau potong babi untuk dipersembahkan bagimu. Itu adalah tukar balik untuk keuntungan. Ya, tapi berhala kalau tidak baik, tidak membuatmu mujur, maka aku akan berusaha untuk membinasakanmu. Seperti kepalanya dipotong, dibuang. Itu adalah cara penyembahan berhala, yaitu dengan tukar menukar keuntungan. Lihatlah kamu betapa lihai. Tetapi kalau kita percaya pada Tuhan, beda. Waktu kita percaya pada Allah, Dia akan mengajar kita. Dia akan mengajar kita seperti mengajar anak-anak. Dia akan menyelamatkan kita, tetapi juga seperti Musa, ada 10 perintah di dalam kita yang membuat kita untuk mengikuti. Yaitu seperti kita untuk hormat kepada ayah ibu kita, untuk menguduskan hari Sabat, kita jangan membunuh, untuk saling mengasihi. Dia akan menguasai kita, dan kita akan merasa seperti terbelenggu. Kita tidak mau, maka kita pun pergi pada jalan sendiri, tetapi kemampuan kita tidak kuat, tidak mampu, maka bekerja sama kita dengan orang lain, bekerja sama untuk mencari kekayaan, bahkan sendiri juga mencelakai orang lain dan terus berbuat jahat. Dan kekuatan semakin tidak kuat, maka mencari kekuatan gaib dan mengudahkan tukar menukar keuntungan dengan kuasa gaib, yaitu penyembahan berhala. Dengan menyembah berhala, dengan mencari keuntungan sendiri. Tapi hubungan kita dengan Allah berbeda. Allah ingin kita dengan segenap hati, segenap jiwa kita untuk menyembah Dia, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan Allah menjadikan kita menjadi milik pusakanya. Kita adalah milik warisan, dan kita menjadikan Dia sebagai pusat dalam hidup kita. Saya tidak tahu baru minggu kemarin baptisan pantai bagaimana perasaanmu, dan saya melihat respon dari bersyukur. Sesungguhnya pada hari baptisan itu, yaitu cuaca hujan, di Satin hujan, di Kos BB juga hujan, di Cheng Long Tau juga hujan. Tapi apakah ini satu kebetulan? Di baptisan kami tidak hujan, dan kami selesai baptisan hujan datang. Sesungguhnya kamu tidak tahu bagaimana Allah bekerja. Yang kamu tahu di situ hanya Allah melihat. Jadi seperti angin topan bisa melewati Hong Kong atau tidak melewat Hong Kong. Rupanya topan itu bisa di situ datang di 3 kali, yang membuat kerusakan yang besar. Jadi kita harus takut akan Allah, dan Dia sungguh harus membawa kita di sisinya. Kita harus terbiasa dibimbing Dia di sisinya. Kita harus terbiasa selalu berada di sisinya. Kalau tidak, pakai negara hancur, keluarga hancur, kamu tidak tahu mengapa. Bukankah kita punya bait suci? Bukankah kita punya kitab Taurat? Bukankah Allah seharusnya menjaga kita? Ini adalah semuanya pikiran manusia. Jadi kita harus mohon pada Allah kita untuk menolong kita. Kita harus lebih lagi melekat pada Allah kita. Kalau tidak, kita sudah lama, kita pun akan menjadi agak bodoh. Mengapa negara hancur pun kita tidak tahu mengapa penyebabnya.
Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Haleluya. Haleluya. 好，让我们今天再一次站在你的面前，我们来思想我们自己有多么的软弱，思想我们自己是多么的败坏，是多么的靠自己，没有紧紧的抓住神。好不好？我们在今天的早上，在此时此刻，我们就来跟主说，主求你来帮助我，好不好？这是我们每个人开口来祷告。主，我们谢谢你，我们真的是如此的不配到你的面前，但是今天依然你用恩典待我们每一个，让我们可以有祷告，让我们可以再一次祷告在你的面前，让一 Tuhan 次来 dengan 呼求你的 anugerah 怜 hari 悯， ini Engkau 让我们 membawa 再一次 kami 来 di 呼求 hadapan 求 Engkau. 你的赦免。 Tuhan 主， kami 真的是 berseru 说， kepada 因着你的恩典，让我们可 Mohon 以再一次站 pengampunanmu 在 dengan anugerah-Mu, belas kasihan-Mu dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. 你今日在乎我，何等恩典，你宝血为我 Tuhan kami memuji Engkau. Sungguh besar anugerah-Mu, Engkau menerangi kami dengan firman-Mu. Engkau ingin hidup kami hidup dalam yang sejati. Engkau ingin hidup kami mengalami anugerah-Mu yang terbesar, yang ajaib. Saudara semua, Allah ingin agar kita bisa mengalami hidup dalam
kasih karunia, tetapi ada kalanya hidup kita seperti umat Israel. Kita tidak mengerti. Bahkan kita pun menggunakan kebiasaan kita untuk membius kita. Bahkan kita telah ditegur berulang kali oleh Roh Kudus, tetapi kita tidak peka, kita tidak tahu. Seperti umat Israel berulang kali berdosa pada Tuhan, mereka tidak tahu. Hati kita seperti sudah terbiasa, kita dibutakan. Dan ada kalanya kita juga seperti orang Israel, tanpa kita sadari kita mengandalkan orang lain, kekuatan dari luar. Kita merasa bekerja sama dengan kekuatan orang lain bisa menyelesaikan perkara kita, yang sehingga menyebabkan banyak sekali kesusahan, bencana dalam hidup kita. Kita pun tidak mau untuk bertobat. Saudara semua, saya ingin saat ini mengundang kalian untuk merenungkan di dalam hidupmu. Adakah merasa dirimu tidak ada tandingnya? Apa yang kamu perbuat itu benar, apa yang kamu pikir itu yang terbaik. Sehingga pada saat Allah mengingatkan kita lewat pemimpin kita, menegur kita, atau lewat firman-Nya, kita tidak mau mendengar. Kita tidak mau mendengar. Saat ini kita merenungkan di dalam hati pikiran kita, adakah satu pikiran yang selalu ada di dalam hidupmu? Satu kekuatan atau kepandaian yang selalu kamu pegang, yang merasa dirimu hebat. Kamu tidak melihat bahwa sesungguhnya kepandaianmu, modalmu, semua itu datang dari Tuhan. Adakah di dalam hidupmu seperti umat Israel, mereka menjadi kebal? Mungkin Allah menggunakan orang, situasi, atau lingkungan lewat berkat firman memberitahumu, anakku, kamu tidak boleh demikian. Tetapi kita memilih untuk tidak mau mendengar, kita tidak peduli, kita tidak terima. Kita mohon Tuhan untuk saat ini kita merenungkan Allah bagaimana telah berfirman bagimu dan bagaimana Dia membimbingmu. Apakah hidup kita juga seperti umat Israel, bersandar pada kekuatan di luar? Kita mengandalkan kekuatan yang lain bisa menjadi menolong kita, pertolongan kita, baik itu orang atau bahan material. Kita tidak sungguh-sungguh mengandalkan, kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, mengapa semua ini menimpa aku? Bukankah aku melayanimu di bait-Mu? Bukankah aku telah membaca kitab Taurat? Bukankah aku telah mengikuti bermacam-macam kebaktian? Bukankah aku bertumbuh di gereja? Tetapi mengapa semua ini menimpa aku? Ya Tuhan, kiranya firman-Mu menerangi kami. Baik itu apa kami mempunyai kebiasaan membiasakan diri berbuat jahat, apakah kami telah lupa kepada Engkau. Walaupun aku sering-sering di bait suci, tapi aku sering-sering lupa kepada Engkau. Walaupun aku membaca firman-Mu, tetapi aku tidak percaya kepadamu. Tuhan, yang aku percaya itu hanyalah yang sia-sia, yang berhala. Tetapi semua itu aku tidak merasakan, bahkan aku tidak tahu, bahkan aku pun tidak mendengar. Tuhan, di pagi hari ini aku mendengar firman-Mu, sepertinya aku mengerti, tetapi dalam hatiku tidak mengerti. Mengapa semua ini bisa semua ini menimpa aku? Tuhan, ampunilah aku. Ampunilah aku telah berjalan menyimpang dari kebenaran. Ampunilah aku membiasakan diri berbuat jahat, bahkan aku pun lupa kepada Engkau. Aku merasa tidak ada Allah sehingga hatiku merasa kebal, tidak merasakan. Tuhan, ampunilah aku tidak dapat merasakan. Kami ada mengaku dosa, tapi kami tidak dapat merasakan. Aku tidak tahu di mana kesalahanku. Tuhan, ampunilah aku. Mataku buta, telingaku tuli. Tuhan, ampunilah aku. Mohon Engkau tolong aku. Buanglah semua merasa diri benar sendiri. Kekuatanku, kelakuanku yang selalu mengandalkan dari luar. Tuhan, ampunilah aku. Aku lupa bahwa semua pertolongan itu dari Tuhan semesta alam. Bahkan ada kalanya aku juga tidak memandang Tuhan Allahku. Ampunilah aku. Tolonglah aku, Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami adalah orang-orang yang selalu berjalan di luar kebenaran. Kebiasaan kami mengandalkan diri kami sendiri, menggunakan kebiasaan pikiran kami untuk memikirkan solusi, atau mempunyai kebiasaan selalu untuk mencari orang-orang di dekat kami, merasa diri kami sendiri benar. Kami tidak bisa untuk mencari Engkau. Pada saat kamu kehilangan jalan, kami menggerutu, kami tidak bisa menyelesaikan, kami menggerutu kepada Engkau. Bukan Engkau Allah yang menolong kami, Engkau yang penuh kasih. Kami menggerutu kepada Engkau. Sesungguhnya kami adalah umat yang keras hati. Bahkan kepada ketua sel menegur kami tidak mau mendengar. Bahkan kami merasa Engkau tidak paham padaku, Engkau tidak mengerti keadaanku, ingin berjalan pada jalan sendiri. Tetapi Tuhan, hari ini kami sungguh bersalah. Sungguh kami bersalah, bahkan kami bersalah sampai kami pun tidak tahu bahwa kami pun punya bermasalah. Tuhan, hari ini Tuhan, Engkau menerangkan hidup kami, Engkau menguji hati kami agar kami tahu. Kami tidak tahu bagaimana melekat pada Engkau. Mohon Engkau untuk menolong aku. Tolong kami, Tuhan. Saudara semua, pada saat ini
Kamu tahu kamu punya kebiasaan berbuat jahat, tapi tidak bisa menyelesaikan. Hari ini punya kesempatan. Apapun kejahatan itu, kamu ingin menyelesaikan, kamu bisa meletakkan hatimu yang di arena, bisa datang di depan, agar aku bisa membuang semua kebiasaan yang buruk saya, perbuatan yang jahat saya. Saya mengundang kalian yang di online untuk boleh melangkah maju ke depan selangkah dan letakkan hatimu, tanganmu di atas hatimu. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Yesus, kami perlu akan Engkau. Yesus, tolong kami. Tolong kami, Tuhan Yesus. Iya. Tuhan, tolong kami untuk tolong kami Tuhan lebih dalam lagi untuk percaya kepada Engkau, hanya percaya kepada Engkau, hanya takut akan Engkau. Seumur hidup kami mengikuti Engkau. Haleluya. Tuhan, Engkau melihat saudara-saudari kami datang di hadapan, mendekat pada Engkau, mendekat pada altar-Mu. Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu dan kami berkata, Tuhan, kami membiasakan diri berbuat jahat. Kami melupakan Engkau sendiri Allah. Ini menjadikan kebiasaan bagi kami, seperti kami lupa akan kehadiran-Mu. Pada saat kami marah kepada orang, berkata-kata yang jahat, kami lupa akan hadirat-Mu. Bahkan kami lupa akan Engkau, Tuhan. Kami pada saat kami main game, kami lupa akan Engkau, Tuhan. Kepada saat punya kebiasaan di saat itu kami lupa pada hadirat-Mu. Ya Tuhan, hari ini kami datang untuk mendekat pada Engkau. Tuhan, baik kami berduduk, kami berdiri, kami sujud, Tuhan, kami mengaku kami adalah tanah dan debu. Mohon Engkau berbelas kasihan kepada kami, kasihana kami. Ya Tuhan, kami lupa pada Engkau. Kami selalu melekat pada bukit batu orang lain. Kami lupa Engkaulah gunung batu kami. Kami lupa Tuhan. Kami lupa. Kami seperti ingin melindungi diri kami sendiri untuk menyelesaikan perkara kami. Tuhan, ampunilah kami punya kelemahan, kami tinggi hati, tidak mengenal Engkau, bahkan kami punya kecongkakan. Ya Tuhan, ampunilah kami sangat congkak Tuhan.
Ya Tuhan, pada saat kami masih bisa berjalan berlari, kami lupa pada saat kami ada waktu bisa berbaring lama. Tuhan, ampunilah kami. Kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri, Tuhan. Kami ingin mengandalkan Engkau. Kami hidup sesungguhnya hanya mengandalkan Engkau, saudara. Tuhan, saudara semua, mari berseru pada Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya kepada Engkau dan berseru Engkau. Dia mendengar kuasa doa-doamu, berserulah kepadanya, beritahukan kepada Tuhan Allah kita. Syara Bapa, Tuhan, aku hanya kepada Engkau. Ya Tuhan, aku mau melekat kepada Engkau, melekat Engkau pada Engkau. Seluruhnya mau meninggalkan semua kebiasaan buruk. Mohon Tuhan Engkau tolong aku butuh Engkau, aku perlu Engkau ya Tuhan, lebih banyak lagi di dalam hidupku. Tuhan, aku berseru kepada Engkau, aku berharap kepada Engkau, mohon Engkau tolong aku ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, aku berseru kepada Engkau. Tuhan, beri kami hati yang takut akan Engkau. Beri kami roh yang merendahkan diri. Hari ini Kau mengingatkan kami bagaimana kami bisa membiarkannya, bagaimana kami bisa melewati, sebab kami telah mendengar, sebab Tuhan telah berfirman. Tuhan, kami takut untuk menjadi orang yang tidak berguna. Beri kami hati yang takut akan Engkau, Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami takut menjadi orang yang tidak berguna. Kami takut untuk dirampas. Kami takut seluruhnya dibinasakan. Ya Tuhan, beri kami kesempatan untuk takut kepada Engkau. Beri kami hati yang bertobat. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Buang segala kebutaan kami, Tuhan, agar kami bisa melihat betapa bodohnya kami. Kami mengira kami membawa mahkota kemuliaan, tetapi sesungguhnya itu telah lepas dari kepala kami. Tuhan, buka mata kami di masa doa puasa ini. Kami berpuasa, Tuhan, kami bersyukur kepada Yesus. Mohon Engkau mengalahkan segala kebiasaan buruk dalam hidup kami. Bapa, mohon Engkau tolong kami, berfirman kepada kami. Tuhan, ajarilah kami. Kami perlu akan Engkau. Ya Roh Kudus, terangilah hidup kami, agar kami melihat seberapa dekatnya kami dengan Engkau, agar kami bisa melihat mulut kami, kelakuan kami, apakah dekat kepada Engkau. Adakah hati kami kembali kepada Kau? Adakah hati kami hanya mengasihi diri kami sendiri atau dunia ini? Adakah kami juga hati yang mengutamakan diri kami sendiri? Tuhan, ampunilah kami. Kami mau untuk melekat kepada Engkau. Lebih kami kekuatan, beri kami kekuatan untuk lagi melekat pada Engkau. Kami tidak mau memberontak. Kami mau dengan berikat pada kebenaran yang telah Engkau selamatkan pada kami. Kami kami mau menjadi ikat pinggang kepadamu sebagai kemuliaan bagimu, Tuhan. Tuhan, kami mau melekat kepada Engkau, lebih lekat lagi, agar kami tahu bagaimana melekat kepada Engkau. Tuhan, kami pun merasa seperti kami sudah lekat, tapi Tuhan, Engkau tahu, Tuhan, di dalam kami masih banyak diri kami sendiri yang kami lakukan, hanya melakukan niat kami sendiri. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Tuhan, kami perlu akan Engkau.
Tuhan, tolong aku lebih banyak lagi berdoa. Tolong aku untuk lebih banyak lagi percaya mengandalkan Engkau. 深深敬畏你，一生要跟随你。我们齐起立，我们来敬拜我们的主。更多的帮助我，帮助我，帮助我。 Tuhan, mohon Engkau tolong kami. 更深的依靠，单单相信你，深深敬畏你，一生要跟随。帮助我，帮助我，更多的祷告，帮助我，更深的依靠，单单相信你，深深敬畏你，一生要跟随你。优待咱们的天看感情。 Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda ku lekatkan padaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tetapi mereka tidak mau mendengar. Saudara semua, maukah kamu menjadi ikat pinggang itu, menjadi ikat pinggang yang melekat kepada Allah kita? Bagaimana caranya? Kalau kamu punya ikat pinggang, silakan untuk diikat agar lebih erat, agar kamu bisa merasakan. Di pinggang kamu punya ikat pinggang ya. Kalau tidak, silakan pakai pakaianmu. Aku gimana bisa merasakan seperti ada ikat pinggang padamu. Bukan dengan yang kedodoran, tapi melekat kepada Tuhan. Mari kita lakukan, kita merasakan. Atau dengan memeluk pinggangmu sendiri. Tuhan, demikianlah kami ingin melekat kepada Engkau, melekat pada kehendak-Mu, melekat kepada petunjuk-Mu, kepada pada pandangan-Mu, pada firman-Mu, melekat kepada jamahan Roh Kudus, melekat kepada setiap peringatan, melekat pada setiap firman yang Kau berikan kepada kami. Demikianlah Tuhan, kami mau melekat kepada Engkau, merasa satu hubungan yang erat, satu kekuatan yang erat. Tuhan, kami perlu akan Kau. Roh Kudus, mohon perlu kami. Bagi yang sekarang mengikat pinggang, yang mengikat pinggang, Tuhan, hari ini kami nyatakan kami mau menjadi ikat pinggang-Mu, ikat pinggang kemuliaan-Mu. Kami mau menjadi umat-Mu, kami mau menjadi imam kerajaan-Mu, lebih dekat lagi melekat pada Engkau, bukan dengan melekat pada perbuatan, tetapi melekat pada hati-Mu dan melekat pada langkah-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Haleluya. Di Tuhan, Kamu adalah umat kemuliaan Allah. Mari kita bersama berdoa. Kita bisa berdoa kita berdoa untuk Israel, sebab Israel adalah umat kerajaan Allah, umat pilihan Allah. Kita
kita mohon agar damai sejahtera ada Israel. Kedua, kita berdoa untuk Cina, sebab Cina mereka telah berulang kali mereka dalam kekacauan atau diporak-porandakan, tapi sekarang Cina dalam masa-masa yang aman. Kita mohon pada Tuhan agar orang Cina melekat pada Allah. Kita berdoa untuk Israel dan Cina bersama. Kita berdoa haleluya. Hentikan segala kekacau porak-poranda agar mereka merendahkan diri kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan bangsa lain. Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Allah Bapa kami, Engkau akan mengajar kami, Engkau yang menyelamat kami, Engkau akan mengajar kami. Dalam nama Yesus kami nyatakan, kami pasti melekat pada Engkau dan mengikuti Engkau, dan melekat akan detakan jantungmu. Tuhan, kami tahu akan kehendak-Mu, dan juga kami berdoa untuk bangsa-bangsa, sebab mata-Mu juga ada pada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa menjadi kerajaan Tuhan, Tuhanku, kerajaan Kristus. Mari kita terima berkat dalam nama Yesus. Memberkati saudara-saudari semua melekat pada Allah. Pada saat kamu di renungan pagi, kamu melekat pada firman Allah. Firman Allah berfaedah dalammu dan berguna bagimu. Dalam nama Yesus aku deklarasikan, setiap saat kamu dipenuhi dengan Roh Kudus dan tiada waktu untuk berbuat jahat, sebab setiap ada pikiran jahat, maka Roh Kudus akan menggerakkan, menggetarkan jantungmu sehingga kamu menjadi takut dan melepaskan untuk berbuat jahat. Dalam nama Yesus, di mana kamu berada, di situ ada kemuliaan Allah dan hadirat Allah. Dalam nama Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.